Kita masuk kepada hadis yang kedua. Di hadis yang kedua, an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fajtanabtu falan ajid al-ma'a. Kata Ammar ibnu Yasir, atau kita baca dulu nanti kita terjemahkan secara tekstual. Falam ajidil ma'a fatamarragtu fi sa'idi kama tamarraga ad-dabah thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadakartu dalika lahu faqala inna ma kana yakfik an taqula biyadaika hakadha thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidatan thumma masaha shimal ala yamini wa dhahir kafaihi wa wajhihi wa wajhahu. Artinya dari Ammar ibnu Yasir bahwa Nabi mengutus kepadaku dalam suatu perkara, mengutus utusan, baik utusan sebagai dakwah, dai, atau utusan sebagai pemimpin peperangan dan sebagainya, tidak disebutkan, yang jelas dia safar. Fajtanabtu, maka sahabi ini dalam keadaan junub di safarnya. Falam ajidil ma, maka dia tidak mendapati air dalam keadaan safar, apalagi malam hari. Dan safar di sini di zaman dulu tidak ada jalan-jalan tol ataupun jalan-jalan raya yang di sebelahnya ada hotel atau penginapan, tidak ada, padang pasir. Maka dia dalam keadaan junub, dohirnya malam itu. Maka mau kemana? Mencari air, gelap, tidak ada listrik sama sekali. Falam ajidil ma'a, maka masuklah waktu salat. Apa yang diijtihadkan oleh sahabi yang agung ini? Fatamarragtu fi sa'id kama tamarraga dabah. Apa maknanya? Dia berguling-guling di padang pasir. Berharap semua tubuhnya itu seperti mandi junub, terkena air semuanya dari atas ke bawah, maka dia pun padang pasir, sejauh mata memandang pasir. Maka dia tinggal berenang-renang di pasir, itu maknanya. Berguling-guling, kepalanya, badannya, tangannya. Dipikirnya gantinya air. Maka inilah seorang sahabi yang belum sampai ilmu kepadanya. Maka dia beristihad. Maka dikatakan, fatamarragtu fi sa'id kama tamarraga dabah. Maka aku terjun ke padang pasir dan berguling-guling. Diharapkan semua bagian tubuhnya terkena debu tersebut. Summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakartu dzalik lahu. Maka di saat sampai kepada Nabi, aku jelaskan, meminta hukum apa yang dilakukan waktu dia safar. Faqala inna ma kana yakfika an taqula biyadaika hakada. Sebetulnya cukup, tidak usah engkau berguling-guling seakan-akan harus kena semua bagian tubuhmu itu dengan debu, tidak usah. Tetapi apa? Hanya cukup agar menggunakan tanganmu seperti ini. Dicontohkan oleh Nabi. Maka di sini dari fikihnya, sifat dari tayammum, tsumma daraba biyadayhil ard darbatan wahidatan. Kemudian Nabi mengambil kedua tangannya untuk memukul kepada debu yang ada, itu satu kali pukulan. Tsumma masaha asy-syimal 'alal yamin. Setelah dipukulkan, lihat, kemudian masaha asy-syimal 'alal yamin, didahulukan yamin. Seperti di hadis-hadis terdahulu dari Aisyah, apa lafadznya? Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu atayammun fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Dan dalam taharahnya. Maka setelah dipukulkan ke tanah, ambil debu, maka diusapkan yang kiri kepada yang kanan. Kemudian kebalikannya tentu. Kemudian setelah itu, wadahir kafaihi, maka dohir dari kafnya, ini dohir belakang dari kafnya. Kemudian setelah itu wawajhahu, dan setelah itu wajahnya. Maka satu pukulan, kemudian membersihkan tangan,
kemudian mengusap tangan dan mengusap wajah. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat Ammar ibn Yasir. Maka makna ijmali di sini, di saat Ammar sedang safar, dia terkena junub, maka dia berijtihad dengan mandi pasir. Berputar-putar, berguling-guling di pasir, agar semua pasir itu terkena kepada tubuhnya. Maka faidah dari hadis ini, barakallahu fikum, sama seperti hadis Imran ibnu Husain, tayamum pengganti dari mandi junub. Dari dua hadis ini semuanya kisahnya junub, bukan hanya BAB, BAK ataupun maaf kentut, bukan, tetapi bahkan mandi junub diganti dengan tayamum, sama kisahnya. Maksudnya sama faidahnya. Kemudian faidah dari hadis ini juga disebutkan sifat tayamum. Bahwa tayamum itu sifatnya tidaklah berguling-guling di pasir, di debu, tetapi dia memukulkan tangan kepada tanah. Dan makna sa'idan thayyiban di Al-Quran, makna sa'id adalah debu bagian atas dari segala sesuatu. Di meja kalau sudah berdebu, maka itu juga boleh. Ataupun di lantai yang sering tidak disapu, sepekan tidak disapu, ada debunya, itu juga boleh. Atau di pojok-pojok dari dinding-dinding yang tidak terkena usapan-usapan atau disapu, maka itu juga bisa. Atau jika di atas tanah atau di atas pasir yang ada dari pasir bangunan, boleh. Maka yang paling atasnya. Seperti itu. Kemudian, ini makna dari sifat tayamum itu sa'idan, thayyiban, kemudian ditepukkan, setelah ditepukkan, maka di tangan ini ada debu. Jika dia tebal, seperti di atas pasir, kita pukulkan ada keringat, tebal dia. Maka sebagian ulama mengatakan boleh diketuk-ketuk agar tidak terlalu tebal ke wajah dan ke tangan. Tapi kalau tidak sama sekali tidak apa-apa. Dipukulkan, dibersihkan atau diusap pertama tangannya dulu. Di mana perut tangan dibersihkan kiri kepada yang kanan dan sebaliknya. Kemudian setelah itu wajah. Ininya wajah. Maka itulah cara sifat yang bisa kita ambil dari hadis yang namanya tangan di sini. Kenapa wudu di sini? Karena di Al-Quran disebutkan ilal marafiq. Tapi di sini makna tangan ya ini tangan, pergelangan tangan. Sehingga di Al-Quran disebutkan untuk mencuci kedua tangannya, dan di hadis tadi yakfika hakada darbah biyadaihi, maka makna yad secara mutlak yad itu pergelangan tangan. Tidak nambah ke sini sampai disebutkan mirfaq. Maka di wudu sampai sini harus, karena disebutkan ilal marafiq di Al-Quran, sampai kepada sikut. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah ijtihadnya seorang sahabi. Karena pada saat itu dia tidak bertemu siapapun untuk bertanya. Dan Nabi ada di Madinah. Maka dia berbuat apa saja dulu, nanti disampaikan kepada Nabi. Dan di sini pun dohirnya Nabi tidak memerintah kepada Ammar untuk mengulangi tayamumnya. Maka cukup dengan ijtihadnya yang ada. Meskipun ijtihadnya di sini tidak benar. Namun telah diberikan jalan yang benar oleh Nabi. Dan faedah dari hadis ini, dan ini adalah perkara yang khilaf. Berapa kali pukulan ke tanah di saat tayamum, maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka sebagian ulama seperti madhab dari Syafi'iyah harus memukulkannya itu 2 kali. 1 kali untuk tangan. 1 kali lagi, yang kedua untuk wajah. Itu pendapat kelompok Asy-Syafi'iyah. Yang mana mereka
beristidlal dengan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dari Ibnu Umar, atayammum marratan, darbah lil wajh wa darbah lil yadain. Bahkan ilal marafiq, disebutkan sampai kepada sikut. Tadi pertanyaan sampai sikut apa hanya tangan saja? Diriwayat Ibnu Umar dari Ad-Darqutni sampai sikut. Maka hadis ini hadis yang dhaif, muttarib. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa hadis-hadis tentang permasalahan memukul 2 kali hadis yang dhaif. Apalagi ditambah kepada sampai sikut di hadis ini. Jelas hadis ini lafadznya aneh. Adapun jumhur ulama seperti pendapat Imam Ahmad dan qarinnya Ishaq ibn Rahaweh dan Al-Auza'i, dan ini juga manhaj dari masyaikh di zaman sekarang seperti Ibnu Baz di dalam fatwanya, dan Syekh kami Mukbil dan yang lainnya, bahwa tayamum itu 1 kali pukulan yang rajih. Yang mana 1 kali pukulan mengusap kedua tangan sekaligus mengusap wajah. Tidak satu-satu, tetapi 1 kali pukulan mengusap kedua tangan dan kedua wajah. Maka inilah yang rajih dari ikhtilaf yang ada. Maka inilah mungkin dari hadis Ammar ibn Yasir yang ada padanya faidah tentang permasalahan sifat tayammum. Maka kita tutup yang ketiga dengan hadis Jabir ibn Abdullah. Di hadis Jabir ibn Abdullah, an Jabir ibn Abdullah al-Ansari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli. Nusirtu birru'b masiratu syahrin. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah fal yusalli wa uhilat li al-ghanaimu walam tahilla li ahadin qabli wa utitu asy-syafa'ah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Maka ini adalah hadis yang terakhir dari hadis tayammum. Maka di hadis Jabir ini kita artikan secara tekstual bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, telah diberikan aku 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Maka ini dari keutamaan Nabi Muhammad. Diberikan beberapa perkara yang nabi-nabi yang lain tidak diberikan perkara-perkara tersebut. Pertama, yang diberikan hanya kepada nabi dan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, nusirtu birru'b masiratu syahrin. Di mana di saat perang jihad, musuh-musuh kaum muslimin diberikan rasa takut. 1 bulan sebelum Nabi datang kepada mereka, maka mereka sudah lari tunggang langgang meninggalkan desa-desa mereka. Di saat diumumkan peperangan kepada mereka tidak mau masuk kepada Islam, maka Nabi mendatangi mereka, maka mereka dalam keadaan ketakutan. Dan yang kedua, dan ini poin pendalilannya, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan Allah menjadikan untukku bumi ini, maka makna bumi di sini adalah semua yang ada bisa kita pijak padanya. Contohnya seperti di ma'had ini semuanya yang antum lihat. Lalu bagaimana di daerah kebun-kebunnya yang berserakan dengan tanaman-tanaman kecil? Sama. Lalu bagaimana di jalan yang terbuka, bahkan di jalan semen dan jalan trotoar ataupun di jalan aspal? Sama, boleh. Lalu yang tidak boleh apa? Datang di dalam hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, illa al-hammam wal maqbarah. Kecuali hammam
WC, dan makbarah. Maka selama tanah itu ada kuburannya, tidak boleh sholat. Ini yang pertama. Jadi sholat di kuburan itu tidak boleh asalnya. Maka bagaimana mereka orang-orang yang gulu kepada orang-orang soleh menjadikan kuburan-kuburan itu dijadikan masjid. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Kelompok Sufiyah mengkultus individukan syekh-syekh mereka. Akhirnya guru-guru mereka dikuburkan, kemudian kuburan itu dijadikan tempat teduh. Akhirnya tidak terasa tahun demi tahun, puluhan tahun dijadikan musola. Dan ada di situ kuburannya. Maka ini adalah perkara yang salah. Sehingga maknanya semua bumi ini suci. Kecuali kuburan, dan yang kedua WC. Maka WC dikecualikan. Maka WC itu dikecualikan. Tidak boleh kita sholat di dalam WC. Ini pendapat yang benar ahli sunnah. Di sana ada pendapat yang lain. Pendapat kelompok Syiah, biar antum tidak kaget. Kelompok Syiah Ar-Rafidah, namanya juga mereka mubtadi'ah, dan mereka mengikuti ajaran Yahud, dan mereka tidak mempunyai dalil dari apa-apa, sangat menyeleneh. Jika antum melihat orang-orang Syiah, mereka sholat, terutama imam-imam mereka, membawa batu-batu kecil, tanah-tanah yang berbentuk lingkaran apa saja, yang dicetak. Maka dari kebodohan mereka, mereka mengatakan, terbalik dari hadis ini. Semua tanah itu najis, tidak boleh dipakai sholat padanya. Kecuali tanah Karbala di Irak yang terkena darah Husain. Jadi semenjak dulu, yang membantai pun dari mereka, orang-orang Syiah yang membantai Husain. Nah, darah yang terbuncah, terkena darah Husain, maaf, itu berapa meter kubik dan sebagainya misalnya. Sampai sekarang dipakai. Setelah 1400 tahun, tanah-tanah Karbala yang sekarang mungkin sudah habis di Karbala, karena mereka memang orang Yahud, menjual perkara-perkara yang mengelabui manusia. Sekarang dicetak tanah-tanah itu, potongan-potongan dijual untuk orang-orang Syiah. Semua tanah najis, kecuali pakai ini nih. Di saat kamu sholat, nah yang penting kepala kamu itu, jidat kamu itu terkena ini, suci semuanya yang ada di kaki dan tangan. Yang penting bahwa tanah-tanah itu yang dicetak. Sekarang tanah Karbala yang peninggalan darahnya Husain sudah habis berkibik-kibik. Sudah habis ribuan, sudah dicetak. Sekarang ngambil dari mana? Mungkin dari gunung mana? Dari gunung mana? Mungkin bukan dari Irak lagi. Orang Syiah yang ada di Iran akan mencetak di Iran. Bilangnya dari tanah Karbala. Bohong. Karena sudah tidak diketahui di mana. Hanya beberapa petak darah yang terbuncah itu berapa. Sekarang sampai akhir zaman akan dikatakan ini tanah Karbala. Dari tanah cucuran cucu Nabi yang mensucikan. Maka dari sini kita mengetahui agama mereka agama hawa nafsu. Akhirnya orang-orang Iran akan mencetak, Syiah Iran akan mencetak tanah itu di Iran dan dibohongi penduduk orang-orang awamnya, ayo ini tanah Karbala. Padahal dicetak di sana di padang apa gitu. Dan begitupun di Libanon. Dan begitupun mungkin Syiah Yaman yang meyakini seperti ini. Namun di Yaman wallahu a'lam belum ada dilihat seperti itu kecuali dari Iran. Orang-orang Syiah Rafidah. Orang-orang Yaman alhamdulillah salat di mana-mana dengan imamah mereka salat. Belum sampai kepada derajat seperti itu. Alhasil inilah dari kebalikan apa yang kita ajari sekarang. Sahihnya sekarang waju'ilat li al-ard masajidan au masjidan wa tahuron. Poin pendalilannya masjidan, perkara yang kedua tahuron. Masjidan maknanya suci untuk kita melaksanakan sholat dimanapun. Tahuron dia menjadi alat pencuci. Mana dalil alat pencuci di sini? Dinamakan tahuron adalah mensucikan.
najis. Sehingga barang siapa seseorang yang terkena junub tidak mendapatkan air, di mana saja dia bisa menepuk kedua tangannya, itu poin pendalilannya di sini. Dan juga mana dalilnya selain tayamum bahwa tanah itu mensucikan? Nah, mana dalilnya? Hadis telah lewat tentang walagol kalb, tentang anjing yang menjilat ina. Maka yang pertama dibasahi dengan air sedikit dengan turab ataupun dengan pasir dan sebagainya. Maka ini menjadi pendalilan dia pensuci. Yang kedua apa? Tanah itu pensuci, mana dalilnya? Tentang salat sendal, ingat hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyanzur ila na'laihi, fa in wujida ada famsahhu biturab, tsumma yusalli fi." Jika kalian melaksanakan salat, maka dari masjid, dari rumah itu menggunakan sandal. Kemudian dilihat sandalnya itu ada kotoran, ada najis, dan sebagainya. Jika tidak ada, ya alhamdulillah. Mungkin dipukul-pukulkan agar tanahnya itu tidak mengotori lantai. Namun jika ada najis, dikatakan oleh Nabi, falyamsahhu biturab. Maka sucikan dengan, digosok-gosokkan dengan turab, dengan pasir, dengan debu. Maka mensucikannya. Paham sekarang? Maka ini pun menjadi pendalilan bahwa tanah, pasir, apa saja, dia itu suci untuk kita sholat padanya, bukan najis. Yang kedua, mensucikan dari najasa. Sehingga orang yang junub tinggal memukulkan tangannya ke seluruh tanah di muka bumi ini. Kecuali WC dan ada kuburan. Dan boleh sholat dimanapun kecuali WC dan kuburan. Maka ini poin pendalilan dari perkara yang kedua, kekhususan Nabi. Perkara yang ketiga, ini semua hanya tambahan saja. Wa uhilat li al-ghanaimu lam tahilla li ahadin qabli. Maka dari keutamaan Nabi, ghanimah, apa makna ghanimah? Rampasan perang. Dari orang-orang kafir yang kalah perang, lari, maka meninggalkan kudanya, meninggalkan perhiasan-perhiasannya, meninggalkan senjata-senjata, pedang dan sebagainya. Dan perhiasan, di antara pedang dan golok itu ada yang dari emas dan sebagainya. Itu semuanya milik bagi orang-orang yang menang. Dinamakan harta ghanimah. Dikumpulkan, tentunya tidak dicuri, semua orang mengambil, tidak. Dikumpulkan, nanti Nabi membaginya. Ini perkara yang ketiga yang tidak ada di zaman Nabi-Nabi terdahulu. Disebutkan di tarikh bahwa di zaman Nabi Musa dan yang lainnya, semua harta rampasan jika menang dari orang-orang kafir dibakar. Maka di dalam Islam syariatnya lain. Di zaman itu syariatnya seperti itu. Tidak ada hukumnya mubadir. Tidak. Memang disyariatkan oleh Allah seperti itu. Namun di zaman Nabi Muhammad jangan dibakar mubadir. Bisa dimanfaatkan. Maka dimanfaatkanlah rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka seperti Khaybar. Dihancurkan Yahudi dengan peperangan, akhirnya benteng-benteng Yahudi dan semua yang ada milik kaum muslimin. Akhirnya tanah-tanah Khaybar dibagi kepada kaum muslimin untuk dipekerjakan kepada mereka-mereka yang bekerja. Dan hasilnya untuk kaum muslimin dan dibagi. Tidak ada kedzaliman dalam Islam. Mereka akhirnya menjadi budak untuk dibagi bagiannya berapa. Padahal asalnya tanah mereka. Namun karena mereka kufur, diambil oleh Allah kekuasaan mereka, diberikan kepada kaum muslimin dan dibagi-bagi oleh Nabi Muhammad, maka akhirnya orang-orang Yahud, mereka bekerja di tanah bekas mereka. Subhanallah. Itulah kekufuran. Di zaman Nabi, semuanya hina dina. Wa utitu syafa'ah. Dan begitu pun yang keempat, aku diberikan syafa'ah. Apa syafaat yang diinginkan? Apa syafaat yang diinginkan? Syafa'atul uzma, syafaat yang besar yang mana setiap para nabi tidak bisa memberikan syafaatnya. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Kenapa kita tadi katakan syafaat apa? Karena setiap para nabi bisa memberikan syafaat kepada para pengikutnya. Mana dalilnya? Hadis syafaat. Di mana disebutkan oleh Nabi, wala ahadun
yukallimuhu ilal anbiya. Tidak ada di saat orang menyeberangi sirat itu kecuali yang berbicara para nabi dengan Allah. Apa katanya? Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku. Seperti itu. Menandakan bahwa para nabi memberikan syafaat. Namun apa yang diinginkan di sini? Aku diberikan 5 kekhususan kata Nabi, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Utitu asy-syafa'ah. Apa berarti syafaat di sini? Karena kalau syafaat biasa menyelamatkan kaum muslimin dari sirat dan mengeluarkan umat kaum muslimin dari api neraka, para nabi pun demikian. Maka di sini maknanya syafaat al-udma, syafaat yang besar yang para nabi tidak bisa melaksanakannya, seperti hadis yang panjang yang kita ringkas di hadis Abi Hurairah. Di saat semua manusia dikumpulkan dalam keadaan mentari diturunkan, kepanasan, maka mereka mengatakan, bagaimana kalau kita pergi kepada para nabi meminta syafaat. Datang kepada Adam, memuji kedudukan Adam, bahwa engkau adalah bapak seluruh manusia. Dan engkau adalah orang yang diciptakan oleh tangan Allah langsung. Dan diperintah malaikat untuk sujud kepada kamu di surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Maka mintalah syafaat kepada Allah. Adam tidak bisa. Idhab anni. Pergi dariku dan sebagainya. Kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun tidak bisa. Datang kepada Ibrahim. Ibrahim tidak bisa. Datang kepada Musa. Musa tidak bisa. Datang kepada Isa. Isa tidak bisa. Dan memerintahkan yang terakhir berkata Isa alaihissalam, idhabu ila Muhammad. Maka di saat datang kepada Nabi Muhammad tidak seperti para nabi yang lain. Aku tidak sanggup dan sebagainya. Langsung kharra sajidan. Nabi langsung sujud. Dan setelah itu diberikanlah syafaat al-udma ini. Maka ini syafaat yang tidak bisa diberikan kepada para nabi kecuali Nabi Muhammad saja. Yang terakhir, bahwa para nabi diutus kepada kaumnya saja, seperti Musa kepada Bani Israel, seperti Nabi Isa kepada Al-Hawariyun, seperti Nuh kepada kaumnya Nuh saja. Namun bu'ithtu ilan nasi kafah. Aku diutus kepada seluruh manusia, maknanya Nabi meninggal dan ajarannya diharuskan kepada umat yang hidup di zaman dulu, before, now, di zaman sekarang, and forever, sampai akhir zaman, semuanya harus masuk kepada agama Nabi Muhammad, agama Islam. Maka inilah dari 5 keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan yang menjadi poin pendalilannya di nomor 2. Dari kekhususan agama Islam dan Nabi, Allah menjadikan bumi ini suci. Semua kaum muslimin bisa sholat di atasnya kecuali WC dan kuburan. Kedua, bisa mengambil dari tanah tersebut untuk mensucikan. Apa saja? Mensucikan tayammum, mensucikan dari ina yang terkena jilatan anjing, dan juga mensucikan sholat dengan sandal, memakai debu dari kotoran yang ada di sandal kita. Maka inilah yang bisa kita berikan di pelajaran kita malam ini. Wa naktafi ilahuna. Maka dengan ini selesailah kitab tayammum. Nikmah. Kita mengambil hadis-hadis 3, 4, 5. Selesai dari satu bab, maka insya Allah kita akan bisa menyelesaikan kitab Umdatul Ahkam yang hadisnya banyak ini, yang muttafaqun alaih, dalam waktu yang insya Allah tidak begitu lama, sehingga tidak membosankan. Setiap malam selesai bab. Insya Allah bab yang akan datang, insya Allah besok malam bab haid. Setelah itu masuk kepada bab waktu salat dan bab nanti puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanallah.